Bab 493. Suara yang mematikan. Saat ini Jaki memasang wajah yang tak berperasaan, kata-kata yang dilontarkan olehnya juga lebih kejam. Tubuh Kalista bergetar hebat, kakinya terhuyung dan langsung mundur beberapa langkah ke belakang, wajahnya terlihat sangat pucat. Kamu adalah seorang wanita, tapi kamu ingin menjadi kepala keluarga, apakah menurut kamu hal ini mungkin terjadi? Jaki terus membentaknya dan berjalan ke arah Kalista. Setiap kali dia melangkahkan kakinya ke depan, Kalista pun mundur satu langkah. Matanya sangat merah dan penuh dengan rasa putus asa. Jelas-jelas kamu pernah bilang akan memberikan kekuasaan kepala keluarga kepadaku asalkan aku bisa memperbaiki hubungan Jerry dengan keluarga Ye dalam waktu 1 minggu. Kalista menahan air matanya sambil menatap dan berbicara dengan Jaki. Haha. Jaki tertawa, lalu berbicara dengan tidak senang, aku adalah kepala keluarga Ye, kenapa aku bisa memiliki anak bodoh seperti kamu ini? Menyerahkan kekuasaan pemimpin keluarga kepadamu. Apakah menurut kamu hal ini mungkin terjadi? Beruak. Kalista merasa kepalanya berdengung, saat ini dia baru mengerti ternyata Jaki tidak akan pernah menyerahkan kedudukan kepala keluarga kepadanya. Mungkin setengah kekuasaan pun tidak akan pernah dia dapatkan. Dia hanya dimanfaatkan saja. Sama seperti 20 tahun yang lalu, Jaki menghalangi hubungan dia dengan pria yang dicintainya agar bisa menggunakan dirinya untuk perjodohan keluarga dan memberikan keuntungan yang lebih besar pada keluarga Ye. Kemudian Jaki memberikan perintah untuk membunuh pria yang dicintai olehnya juga untuk keuntungan keluarga. Dia juga memfitnah pria yang dicintai olehnya agar Kalista membenci pria yang dicintainya selama ini. Bukankah semua ini hanya untuk keuntungan keluarga Ye saja? Ternyata semua ini adalah hal yang tidak nyata. Alasan kamu mengatakan ingin memberikan kekuasaan kepala keluarga agar bisa menggunakan aku untuk memiliki hubungan dengan Jerry. Termasuk hal terakhir yang kamu katakan pada Jerry, kalau dia bisa membuat anakku mengakui keluarganya, maka kamu akan memberikan kekuasaan kepala keluarga padanya. Sebenarnya semua ini hanya godaan yang kamu berikan padanya saja. Kamu hanya ingin menggunakan kekuatan Jerry agar bisa memberikan keuntungan pada keluarga Ye. Sekarang anggota asosiasi bela diri sudah datang dan ingin membunuh Jerry, lalu kamu merasa Jerry pasti akan mati dan dia tidak ada artinya lagi, sedangkan aku akan lebih tidak berarti lagi, karena itulah kamu bersikap seperti ini kepadaku. Ayahku yang tercinta, apakah yang aku katakan ini benar? Kalista berbicara dengan wajah yang penuh ejekan, perasaan hubungan darah yang dia berikan pada Jaki sudah benar-benar hilang. Jaki mendengus, berkata, ternyata kamu tidak terlalu bodoh, benar sekali. Anak itu berani membunuh Tuan ke-8 Asosiasi Bela Diri, maka dia pasti akan mati. Hal ini memang seperti yang dibayangkan oleh Jaki. Dia tahu Jerry sangatlah hebat, tapi jika dipikirkan lagi Asosiasi Bela Diri lebih hebat. Kalaupun hari ini Jerry bisa lepas dari tangan Harry dalam keadaan hidup dan bahkan bisa membunuh Harry, tapi apa yang bisa dilakukannya? Tidak peduli Tuan ke-8 dan ke-9 yang telah dibunuh oleh Jerry, walaupun Harry juga dibunuh olehnya, tapi Asosiasi Bela Diri pasti masih memiliki master yang lebih hebat. Bahkan 8 keluarga besar kota Yan pun belum tentu bisa mengalahkan Asosiasi Bela Diri, apalagi Jerry. Anggota keluarga Ye memasang wajah yang terkejut, awalnya mereka kira Jaki akan benar-benar memberikan kekuasaan kepala keluarga kepada Kalista dan Jerry, tapi sekarang mereka baru mengerti kalau semua ini hanyalah pura-pura. Saat ini orang yang paling bersemangat adalah Jackson dan Fernando. Jackson kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala keluarga karena dia ingin membunuh Jerry. Sekarang Jaki sudah tidak menginginkan Jerry lagi, bukankah dirinya bisa mendapatkan kembali kesempatan untuk menjadi kepala keluarga? Hal yang membuat Fernando bersemangat adalah Jerry sudah tidak diinginkan oleh Jaki lagi, lalu Jackson sudah tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga, Kalista sudah kehilangan kekuatannya, maka orang yang bisa mewarisi kekuasaan ini hanya dia seorang. Mereka berdua memiliki pemikiran sendiri, tapi Kalista merasa sangat sedih. Apakah kamu begitu yakin kalau orang terakhir yang akan kalah adalah Jerry? Beberapa saat kemudian Kalista sudah mulai tenang,
wajahnya tidak berperasaan lagi dan bertanya dengan dingin pada Jaki. Jaki menggerutkan keningnya, berkata, aku akui dia sangat hebat, tapi asosiasi bela diri sangatlah menakutkan. Aku tahu jelas akan hal ini, jadi kamu tidak mungkin mengira asosiasi bela diri tidak bisa mengalahkan Jerry. Semoga kamu akan menyesal dengan keputusan bodoh kau ini, jawab Kalista dengan dingin. Kalista yang awalnya sudah kehilangan rasa percaya diri pada Jerry saat kemunculan Harry di sana, tapi saat ini dia mulai percaya pada Jerry lagi. Hei, kata-kata kamu benar-benar membuat aku tidak senang. Kemudian terdengar suara yang dingin, waktu setengah jam sudah habis. Anak itu masih belum datang juga, maka kamu pun sudah harus mati. Saat ini Harry seperti dewa bertubuh besar, setinggi 1,9 meter dan penuh dengan kekuatan. Dia melangkahkan kaki besarnya ke arah Kalista dan langsung mencekik lehernya. Kemudian tubuh kecil Kalista seperti anak ayam yang langsung terangkat ke atas. Kalista terus menggoyangkan kaki dan tangannya, wajahnya penuh dengan ketakutan, dia pun tanpa sadar melihat ke arah Jaki dengan tatapan yang memohon. Tapi Jaki hanya melihatnya dengan datar dan tidak berencana untuk membantunya. Sekikan muncul adegan yang sangat familiar dalam benaknya. 20 tahun yang lalu, di malam pertengahan musim panas, dia yang baru berumur 20-an tahun sedang dipermainkan oleh beberapa orang brengsek dan ingin dibawa paksa oleh mereka. Dia berusaha untuk memohon pada orang yang ada di sekitar sana, tapi tidak satu orang pun yang berlalu lalang di sana yang membantunya. Seketika seorang pria muda yang berpakaian sederhana dan mengenakan tas anyaman yang besar muncul di sana, lalu membentak mereka, apa yang ingin kalian lakukan? Pria muda itu berumur 20-an tahun yang memiliki wajah seperti anak kecil, pakaian yang sederhana, mengenakan sepatu kulit hitam dan berbicara dengan aksen lokal. Jika tidak ingin mati, maka segeralah pergi dari sini. Jangan ikut campur. Beberapa preman itu membentak dan mengancamnya. Tolong aku mohon selamatkan aku pasti akan membalas kebaikanmu. Kalista memohon padanya. Pria itu terlihat sedikit ragu, dari cara berpakaiannya dia terlihat seperti baru datang ke kota besar ini, tapi saat melihat seorang wanita dipermainkan oleh preman ini membuatnya mengambil keputusan untuk ikut campur dalam masalah ini. Lepaskan dia. Pria muda itu membuang kopernya dan berjalan ke arah Kalista, matanya terlihat sedikit ketakutan. Anak kampung dari mana yang berani ikut campur urusan aku? Cepat habisi dia. Kepala preman itu berteriak, lalu 3-4 orang lainnya langsung menyerang ke arahnya. Anak muda itu seketika jauh ke lantai dengan wajah yang penuh darah. Lalu terdengar suara sirine polisi, kemudian beberapa preman itu pun langsung kabur dari sana. Kalista pun selamat dari hal ini, lalu ikatan jodoh mereka dimulai karena hal ini. Kemudian mereka mulai saling mengenal. Seiring berjalannya waktu sepasang pria dan wanita muda ini mulai tidak bisa mengendalikan perasaan mereka. Hingga saat Kalista hamil dan memutuskan untuk kabur dengan pria muda itu. Setelah itu pria ini tahu dengan identitas Kalista. Agar bisa memberikan kehidupan yang bahagia pada Kalista, dia pun memberanikan diri untuk menemui Jaki dan ingin mendapatkan restu darinya. Tapi siapa sangka kepergiannya kali ini tidak bisa membuatnya kembali dan mati di kediaman keluarga Ye. Dia bahkan difitnah oleh keluarga Ye hingga membuat Kalista begitu membencinya selama ini. Saat memikirkan ini Kalista tiba-tiba menangis, dia mulai merindukan pasangannya dan merasa bersalah pada anak perempuannya. Dia bersumpah pada dirinya, jika kedepannya dia masih memiliki kehidupan, maka dia akan menemani anaknya dengan baik, karena anaknya bukan hanya anak dia saja, tapi juga satu-satunya keturunan orang yang dicintainya di dunia ini. Kamu sudah boleh mati. Harry mengangkatnya seperti mengangkat anak ayam dan akan segera mematahkan tulang anak ayam itu. Jika dia mati, maka aku akan membuat seluruh anggota asosiasi bela diri menemani kematiannya. Tiba-tiba terdengar suara yang dingin. Di tengah kegelapan malam, tiba-tiba ada seseorang bertubuh tegap yang berjalan ke sana bersamaan dengan sebuah suara yang mematikan. Bersambung.